Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya, apa sih motif dia yang sesungguhnya mendekati kamu atau mau terbuka untuk didekati oleh dirimu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Sagittarius, langsung ya kita mulai. Apa sih motif dia yang sesungguhnya dekat kepada dirimu? Ini dia jawabannya. Nah, ada energi. Oke, baik. Kemudian ada di situ. Ya. Berikutnya ada di situ. Yup. Dan kemudian ada di situ. Ya. Kalau Mari lihat gini ya. Kalau kamu tanya, Cici Mari, apakah orang ini sudah punya perasaan lebih kepada aku? Sesungguhnya ada. Ya, sesungguhnya ada. Jadi perasaannya dia ini tuh bahkan ya, ini tuh bukan hanya sebatas senang, suka, naksir sama kamu, tidak. Tetapi percaya atau nggak percaya kamu, Mari lihat di sini tuh sudah ada perasaan cinta, gitu loh. Sudah ada di sini perasaan cinta. Jadi kayak nggak peduli ya bahwa kalian berdua ini tuh ternyata baru aja nih ketemu. Katakan baru beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Tetapi Mari lihat di sini tuh sudah ada nih perasaan cintanya dia ini tuh ke kamu. Setidaknya gini aja lah, setidaknya rasa sayang lah. Mungkin kalau cinta terlalu muluk-muluk ya. Tetapi rasa sayang sajalah. Di situ ya. Jadi rasa sayangnya dia ini tuh bisa terlihat agaknya berbeda dari rasa sayangnya dia kepada person lain gitu loh ya. Jadi agaknya sedikit lebih istimewa ya perasaan sayangnya dia ini tuh ke kamu. Jadi misalnya kalian ini tuh ada satu komunitas ya, berada dalam satu komunitas yang sama misalnya gitu ya, perhatiannya dia itu tuh bisa lebih ekstra kepada kamu. Memang dia memperhatikan teman-teman yang lain gitu ya, tetapi kalau dengan kamu agaknya lebih banyak atensinya dia sama kamunya ketimbang sama yang lain-lain. Nah kayak gitu Mari lihat ya. Jadi kayak kamu itu tuh bisa lah tidak dianggap seperti hanya sebatas orang-orang biasa saja gitu ya, kenalan biasa, teman biasa. Enggak bisa kayak gitu. Kamu lebih istimewa. Nah, di sana ya. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat dia baik sama kamu gitu ya. Dia peduli sama kamu ya, dia care sama kamu gitu loh. Ya itu adalah bentuk dari ekspresi bagaimana perasaannya dia yang sayang dan cinta itu tadi kepada kamu gitu. Nah, namun begini nih ceritanya. Nampaknya hubungan kalian berdua ini tuh kalau mau digarap ke arah yang lebih serius, ini tuh memang boleh untuk sementara waktu ini setidaknya ya. Nampaknya menurut dia memang itu tuh satu hal yang mustahil. Gitu loh. Kenapa? Karena bisa aja gini ya. Salah satu atau jangan-jangan kalian berdua sebenarnya sudah punya pasangan. Jadi jangan-jangan memang kalian ini tuh kamu ataupun dia ya, itu tuh sudah punya relationship dengan orang lain. Nah, ya. Nah, jadi karena sudah punya relationship dengan orang lain, maka disitulah pemikiran dari seseorang ini memang kok kayaknya tidak akan mungkin kalian berdua lebih lanjut lagi nih hubungannya. Gitu loh. Jadi mau nggak mau, artinya mau nggak mau, ya dia harus menyimpan perasaannya dia ini aja ke kamunya. Ya. Dia harus simpan perasaannya dia ke kamu. Dia harus pegang kuat-kuat perasaannya dia sama kamu. Supaya jangan perasaan ini tuh mendorong dirinya dia untuk merebut kamu dari pasangannya kamu, misalnya ya, kalau kamu udah punya pasangan. Karena orang ini tuh kayaknya dia juga tipe yang menghargai sebuah relationship ya, gitu loh. Jadi dia menarik ke diri dia sendiri.
kalau aku direbut orang pacarnya aku, waduh gawat juga, aku nggak akan kuat. Jadi dia pun nggak mau melakukan tindakan yang tidak sanggup dia tanggung kepada orang lain. Jadi dia empatinya main gitu loh. Kalau aku direbut pacarnya aku diambil suaminya aku digondol sama maling itu istrinya aku, wah aku patah hati. Nah maka di situ dia aku nggak mau lah bikin orang lain mengalami patah hati, gitu ya. Di sana. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan dan dia tahu pasangannya kamu memang sudah ada, maka memang untuk menggarap relationship ini lebih lanjut lagi dia nggak akan berani. Atau sebaliknya, kalau ternyata dia ini tuh sudah punya pacar, sudah punya suami atau sudah punya istri, dia nggak mau nanti kamunya itu tuh ribut sama pasangannya dia, berantem nanti, kacau nanti gitu ya, ribut berantakan nanti ceritanya gitu ya. Jangan sempat kamu jambak-jambakan sama pacarnya dia atau sama biniknya dia, jangan nanti sempat kamu saling toyor ya sama cowoknya dia ya. nggak mau dia keributan itu tuh bukan satu hal yang keren ya, di matanya dia bukan satu hal yang keren gitu, malah satu hal yang memalukan di matanya dia. Dan ini kan tipenya tipe orang yang elok baik budi gitu loh, bukan yang tipe troublemaker, bukan yang tipe nekat-nekat nggak karu-karuan, nggak bisa dia kayak gituan. Ini orangnya mah tertib gitu ya, ini orangnya tertib. Nah di sana, nah dan nggak bisa dia tuh yang kayak main nekat-nekat, pokoknya karena gue cinta sama Sagittarius, gue gaskan aja lah, sebodoh setan itu Sagittarius sudah punya bini, sudah punya laki, sudah punya pacar, pokoknya gue mau sama Sagittarius, gas. Nah dia nggak kayak gitu, dia nggak kayak gitu. Nah di sana sama juga dengan kalau ditarik dari sisinya dia, misalnya sisinya dia memang dia punya kekasih, dia punya pasangan gitu ya, dia juga yang kayak aduh gimana ya gitu loh. Nah jadi dia kayak kasihan juga sama pasangannya dia gitu ya. Jangan sempat kemudian perselingkuhan terjadi ya, perselingkuhan terjadi dalam rumah tangganya dia dengan suaminya itu atau sama istrinya itu ya, kecurangan terjadi dalam hubungannya dia dengan pacarnya itu gitu loh. Jadi dia nggak bisa ninggalin itu pasangannya dia kalau dia sudah punya pasangan, nggak bisa sana. Dan tentu saja dia walaupun dia sayang kamu, dia cinta sama kamu, tapi bisa aja rasa tanggung jawabnya dia kepada pasangannya dia ya, yang di rumah, yang di sana itu tuh sangat amat besar gitu loh. Jadi nggak bisa menyingkirkan pasangannya dia itu dan kemudian memilih kamu, dan dia juga nggak mau menyingkirkan pasangannya kamu agar kamu hanya dengan dia saja. Nggak tega dia, nggak tega dia yang kayak gituan gitu loh. Jadi makanya tadi si dianya itu tuh lebih kayak memilih, biarkan aku mencintai kamu hanya dalam hatiku saja gitu, tidak usah pun kita harus bersama gitu, nggak bisa kita harus bersama ya. Paling jauh akhirnya ini udah paling jauh banget ini ya, akhirnya ya hubungan kalian hanya sebatas teman tapi mesra saja gitu loh. Akhirnya hanya kayak gitu, setidaknya untuk saat ini ya di sana. Ya kalau dia mau kayak misalnya kamu mikirnya gini, ya kalau dia nggak mau lebih serius sama aku, terus ngapain dia baik sama aku? Ya memang orangnya baik gitu. Ya memang orangnya baik di sini. Di situ ya. Jadi yang kayak memangnya harus pacaran baru dia boleh berbuat baik sama orang lain. Ya kan enggak. Dia sama siapapun dia bagus gitu. Ya dia gitu ya. Nggak mau dia ketemu sama masalah soalnya. Nggak mau dia. Gitu. Nggak tega dia bikin kamu juga ketemu sama masalah. Nggak tega. Gitu loh.
Jadi ini tuh kok kayaknya rasa cinta dan rasa sayang itu tuh yang lebih bermartabat ya. Bukan lagi hanya bukan lagi hanya kayak dorongan keegoisan. Karena melihat memang orang ini pun sudah cukup dewasa ini. Udah cukup dewasa dia. Jadi udah kayak lebih mampu dia untuk memakai nalar sehatnya dia. Ya, mengendalikan sisi emosionalnya dia. Udah pandai dia. Nah, coba kalau dia nggak pandai menghandle sisi emosionalnya dia. Udah bisa dia jadi pelakor ini. Ya, udah bisa dia jadi pebinor ya, mengambil kamu dari pasangannya kamu. Misalnya kalau kamu punya pasangan. Mau dia meninggalkan pasangannya dia demi bisa bersama dengan kamu. Tapi di sini tuh sudah bukan lagi seseorang yang egois dianya. Terlepas apakah dia memang usianya sudah banyak ya, ataukah memang dia usianya masih muda. Tapi dia ya wise di sini, mari lihat ya, sangat bijaksana bahkan. Nah, disitulah ya. Jadi ya mungkin saran-sarannya dari Mari ya, kalau Mari boleh saran ini sama kamu, ya dengan dia memang sekedar sajalah jatuhnya ya, sekedar sajalah jatuhnya, gitu. Nggak peduli mau sebaik apapun dia sama kamu, tapi kamu jangan punya pengharapan lebih kepada si seseorang ini, gitu. Jangan, bukan karena dia tidak baik, tetapi ikuti aja pola pikirnya dia. Pola pikirnya dia kan bagus nih. Nah, pola pikir dia bagus. Atau bisa-bisa ini tadi ya, kayak dia kan ini kan melihat kerumitan dalam hubungan kalian kan. Jadi jangan-jangan untuk beberapa di sini memang ada Mari lihat terjadinya gap usia ya. Jadi kayaknya ada dia lihat isu di sini. Jadi kayak tadilah gap usia. Jangan-jangan dia usianya lebih tua dari kamu, jauh lebih tua. Jadi dia bisa aja yang kayak nanti kamu malu jalan sama dia, ada di sini. Malu kamunya ya. Kamu kok jalannya sama om-om, sama tante-tante, gitu ya, sama opa-opa, sama seperti oma-oma. Dia nggak mau kalau kamu tuh nanti mengalami beban ya, kalau kamu tuh berpacaran dengan dia. Jadi ada di situ dia empatinya, mempertimbangkan sisi dari dirinya kamu. Nah, atau kemudian jika hubungan kalian ini sudah sempat kalian dekat, tapi kemudian nampaknya tidak dapat restu ya di mata seseorang ini, ya di mata orang yang kamu pikirkan saat sekarang. Ini tuh hubungan kalian ketemunya sama restu, gitu loh. Jadi apabila memang benar, ya, misal terutama dari pihak kamu, ibumu, ayahmu, atau orang yang paling terdekat sama kamu, dia ketahui tidak restu pada hubungan kalian, nah itu pun akan membuat dia untuk menghentikan upayanya dia ya, menggarap relationship kalian lebih serius lagi. Ini pokoknya orangnya tertib ini orangnya tertib gitu ya, nggak mau dia ini serampangan ya, kalau nggak dapat izin aku nggak mau gitu. Kalau untuk berjuang gitu ya, untuk berjuang sampai mampus dalam sebuah hubungan, dianya memang kurang mau gitu loh. Jadi kalau sisi nekatnya dia lah, katakan orang-orang yang mau mampus dalam perjuangan itu tuh kan sangat kuat sisi nekatnya kan gitu. Nah kalau sisi nekatnya dia ini tuh enggak banyak. Mari lihat, ini orangnya lembut ini orangnya lembut gitu ya. Nggak mau dia tuh yang kayak nanti aku berbahagia di atas penderitaan orang lain, nanti aku jangan sempat bahagia, tapi kemudian memberikan konflik gitu, menghadirkan konflik. Nah, enggak mau dia di sana. Cinta mah boleh cinta gitu dia ya. Cinta mah dia boleh cinta sama kamu.
gitu. Tapi cinta ini tidak bisa menjadi senjata ya, menjadi senjata yang kemudian menyakiti nanti. Nggak mau dia, gitu loh. Jadi kalaupun dia terbuka sama kamu untuk saat sekarang, ya keterbukaannya dia memang untuk ekspresi cintanya dia, tetapi bukan dalam artian dia sedang mau mengajak kamu. Dia sedang mau mengajak kamu ke next level sebuah hubungannya, bukan. Bukan di situ. Kamu juga jangan pancing-pancing lah ya. Kamu juga jangan pancing-pancing. Kalau boleh saran nih, jangan pancing-pancing. Ini kan dia sudah punya niatan bagus ya, dia udah memikirkan segalanya gitu. Ya, dia sudah mempertimbangkan segalanya. Jadi kamu juga jangan pancing-pancing lah. Kemudian kalian jadi terlibat dalam perselingkuhan itu tadi ya, misalnya kalau kalian memang sudah punya pasangan. Nggak usah juga pancing-pancing ya Sagittarius ya. Baik sama baik aja lah dalam hubungan kalian ini. Berdampak baik bukan hanya untuk diri kalian pribadi, tapi juga untuk orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah seperti itu ya. Kecuali gini, kalau memang kamunya itu tuh sudah muak kamu sama pasangannya kamu misalnya ya. Kamu muak sama pasanganmu dan kamu tahu dia itu tuh jomblo, single. Ya, kamu muak sama pasanganmu, ya nggak apa-apa sih kalau kamu tinggalin pasangannya kamu yang di sana, kemudian kamu memilih bersama dengan dia. Ya nggak apa-apa juga. Orang ini nggak akan sia-siain kamu nih. Asalkan dia masih jomblo ya. Jadi maunya dia tuh main bersih-bersih lah. Dalam sebuah relationship asmara itu harus bersih-bersih. Jadi udah nggak apa-apa kalau kamu memang udah muak sama pasanganmu, ceraikanlah pasanganmu, tinggalkanlah pasanganmu. Ya, pasanganmu jahat misalnya, ya harus ada lah ya alasan-alasan yang ini ya, yang memang penting gitu. Kalau hanya bosen aja sama pasangan, ya janganlah ditinggalin. Bosen mah satu hal yang wajar dalam sebuah relationship. Ya, yang boleh ditinggalin itu tuh pasangan kalau dia selingkuh, kalau dia sudah KDRT, abuse dia, penipu dia, pembuat masalah dia, berhenti pertumbuhan hidup kita. Nah itu baru boleh ditinggal ya. Jadi kalau pasanganmu memang psycho, lepasin pasanganmu, kamu dengan dia ini aja. Ini orangnya baik ini. Ini orangnya baik. Nah seperti itu. Tapi memang kalau untuk energi Sagittarius, cocok enggak nih sama dianya? Terlepas dari sisi baiknya dia memang terlihat dengan nyata di sini ya. Bisa-bisa sih agak kurang cocok juga sih. Kenapa? Memang secara elemen agak kurang nyambung kalian, mari lihat. Agak kurang nyambung. Gitu loh. Nanti kamu bisa juga cepet bosen sama ini orang. Gitu. Karena ini orang kayak apa ya? Misalnya gini, kamu namanya kalian Sagittarius ya, pengen jalan-jalan. Dianya nggak kuat itu jalan-jalan, nggak suka dia di keramaian gitu. Dia lebih memilih udahlah kita ngadem aja lah di rumah gitu. Kamu suka pasangan yang kayak seru ya, energinya seru, nunjukin kerennya dia, sisi maskulinnya dia. Ini terutama kalau kamu perempuan. Kalau dia ini sisi maskulinnya agak kurang, walaupun dia misalnya gagah perkasa, nampak dia punya tubuh fisik ya, maco gitu. Tapi dia tuh tipe yang manutan, manut dia. Lembut dia gitu. Kamu bilang kanan, kanan, kiri, kiri. Nah kebanyakan itu tuh Sagittarius maunya itu tuh kalau ini terutama perempuan ya, berpasangan sama laki-laki, pengen ngeliat laki-laki itu tuh memang dia wibawa gitu ya. Nah jadi kamu bisa tuh nggak dapet dari dia, saking baiknya dianya. Jadi bisa kamu ini tuh kayak cepet bosen. Tapi kalau kamu sudah tua nih ya, ini terang-terang aja. Kalau Sagittariusnya, kamu modelnya sudah di umur 50-an. Jadi ini ceritanya udah om tante ya. Ya namanya juga udah ngikutin usia ya kan. Udah kurang tuh energi ekstra di dalam diri.
Ya udah, karena udah mulai rematik, udah mulai encok, udah darah tinggi gitu ya, kolesterol gitu. Nah, sudah mulai melambat putaran energi dalam diri. Nah, cocok nih dengan dia ya, Om Tante ya. Gaskan dengan dia gitu. Tapi kalau masih 40-an, masih energik-energiknya tuh Sagittarius. Jadi dia bisa-bisa agaknya tidak mampu untuk menyeimbangi dirinya kamu gitu ya. Tapi kalau dari sisi baiknya, penyayangnya, kemampuan merawat dan menjaga perasaannya kamu, nah ini jago ini orangnya gitu ya. Oke lah, baik. Jadi apa sih motifnya dia untuk ngedeketin kamu atau terbuka kepada kamu? Ya untuk sampai sejauh ini ya gimana tuh kata Maria? Motifnya dia ya dia hanya mau mengekspresikan memang dia benar punya perasaan cinta sama kamu, perasaan sayang sama kamu. Tetapi bukan berarti ekspresi ini berikut dengan ajakan untuk berpasangan dengan dirimu. Gitu ya, karena dia melihat akan banyak persoalannya kalau kalian berdua ini tuh menggarap relationship ke arah yang lebih serius lagi. Gitu ya. Baiklah, sekarang mari akan tarik koin ya Sagittarius biar kita cari tahu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, baik. Langsung aja ya, mari mulai dari inisial S. Ada Surya, R ada Raya, Y ada Yoyo, O ombak, G gunung, C ada cantik, V vitamin, E ada 6, A ada asmara, J ada jujur, D ada dunia. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Scorpio, ada Gemini, ada energi dari Virgo, ada energi dari Taurus, dan berikut ada energi dari Libra menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.